Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan adalah segala bentuk tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas dari korban. Banyak kontroversi yang menyebutkan bahwa cara berpakaian menjadi faktor utama terjadinya kasus pelecehan seksual. Kami dari kelompok 1 akan mendengar beberapa tanggapan atau opini dari para mahasiswa mengenai isu-isu tersebut. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh meminta waktunya sebentar? Oh boleh. Oke, perkenalkan nama saya Anita Sari Aisyah Utagalung dari jurusan Teknik Kimia Angkatan 2023. Boleh Kakak perkenalan terlebih dahulu? Oke, halo Anita, perkenalkan nama aku Jerry Gasasi dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Oke, baik Kak, di sini kami ingin bertanya tentang suatu hal terkait tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Nah, baik, apakah menurut Kakak cara berpakaian dari seorang wanita itu menjadi faktor utama penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual? Oke, sebuah kasus pelecehan seksual ya. Menurut saya pribadi itu bukan faktor utama. Kenapa? Faktor utamanya itu ialah kurangnya edukasi seksual dan juga kurangnya iman dari beberapa masyarakat. Menurut saya itulah faktor utama. Tapi Kak, terkait tentang kekurangan iman dan edukasi terhadap pelecehan seksual itu sendiri, kita sudah melihat bahwa kasus-kasus yang beredar itu tidak jarang tokoh-tokoh agama bahkan menjadi penjahat atau pelaku-pelaku daripada kasus pelecehan seksual itu sendiri. Itu bagaimana Kak? Oke, menurut saya pribadi mereka bukanlah lagi sebuah tokoh agama, tapi sebuah oknum tokoh agama, di mana mereka itu sudah mempelajari secara tulisan saja Al-Quran atau mungkin kitab-kitab yang lain. Mereka cuma mempelajarinya secara tulisan tapi tidak menghayati secara penuh dan tidak menerapkan secara full perilaku dari sebuah kitab itu sendiri. Oh, jadi intinya seorang tokoh agama itu tidak menjamin gitu Kak, dia itu beriman dan memiliki edukasi yang baik tentang kasus pelecehan seksual itu sendiri. Ya, itu tergantung pribadi diri masing-masing. Jika mereka sudah menghayati secara full, maka saya yakin tidak akan terjadi suatu pelecehan seksual yang dilakukan secara semena-mena dan secara terlihat. Baik, terima kasih Kak untuk opininya. Opininya baik sekali. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Anita. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya kenalin, aku Devina Putri Ayu dari Teknik Kimia Angkatan 2023. Kalau kamu? Aku Devira Dasmarianti dari Kimia Angkatan 2023. Jadi aku mau tanya-tanya dikit nih tentang topik pelecehan seksual. Oke, boleh. Kalau menurut kamu sendiri, apakah cara berpakaian seorang wanita itu menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual saat ini? Kalau menurut aku sih nggak sama sekali ya. Kenapa tuh? Menurut aku sendiri faktor utama dari terjadinya pelecehan seksual tersebut itu dikarenakan oleh niat sang pelaku itu, oleh karena nafsu ataupun hasrat dari sang pelaku tersebut. Jadi menurut aku pribadi untuk pakaian itu sama sekali tidak mempengaruhi, karena banyak banget ya contohnya kayak orang-orang yang berpakaian tertutup malah jadi korban pelecehan. Ya, benar-benar. Jadi tergantung ke diri masing-masing gitu ya. Oke. Makasih Dwi Vira buat pendapatnya yang sangat menarik. Maaf udah ganggu waktunya. Makasih. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Kenalin, aku Tiara Sekanda dari Teknik Kimia Angkatan 2023. Kakak dari mana? Saya dari Teknik Mesin, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Ronaldi. Ya, di sini aku mau tanya sebentar nih Kak, apa pendapat Kakak tentang faktor berpakaian itu jadi faktor utama dari kasus pelecehan seksual Kak? Nah, kalau menurut saya pribadi, suatu pola pakaian atau jenis pakaian yang digunakan oleh seseorang tidak dapat menjadi tolak ukur yang pasti yang dapat menjadi penyebab seseorang tersebut menjadi korban pelecehan. Karena terkadang di saat ini banyak orang yang memakai pakaian yang tertutup tetap menjadi korban. Malah lebih banyak orang-orang yang menggunakan pakaian tertutup menjadi korban pelecehan seksual. Sehingga menurut saya pribadi, untuk saat ini kita tidak harus mengoreksi tentang pakaian seseorang, tetapi kita harus mengubah akhlak atau mindset seseorang tersebut. Oke Kak, makasih ya Kak atas waktunya. Sama ya. Halo Kak. Halo.
Sebelumnya kenalin Kak, aku Aaron Zaki dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2023. Boleh perkenalkan diri Kak? Ya, nama aku Zaki dari Teknik Mesin 2023. Nah, jadi di sini aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak tentang topik pelecehan seksual. Jadi menurut Kakak sendiri, apakah pakaian seorang perempuan itu menjadi faktor utama terjadinya kasus pelecehan seksual Kak? Kalau menurut aku itu salah satu dari faktor penyebab utama juga. Karena zaman sekarang pakaian tertutup pun masih mengundang syahwat lawan jenis. Kalau bisa untuk wanita sekarang pakailah pakaian yang sopan, pakaian yang tertutup, karena pakaian tertutup pun masih mengundang syahwat, apalagi yang terbuka kan. Ini itu saja menurut aku. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya Kak. Sama-sama. Dari video sebelumnya, kita akan menarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan langsung antara cara berpakaian seseorang dan resiko mengalami pelecehan seksual tersebut. Dengan cara berpakaian itu bukanlah faktor utama dari pelecehan seksual tersebut. Kita sebagai perempuan harus mencegah pelecehan seksual tersebut dengan cara berpakaian yang sopan. Menyalahkan korban atas dasar pakaian mereka adalah bentuk discriminasi. Fokus pencegahan pada hak individu bukan pada pembatasan cara berpakaian tersebut.